Selamat pagi teman-teman. Ini kita telah melakukan rapid pra peradilan, di mana dalam mekanisme penanganan penyelidikan dan penyidikan dari pihak Polda Jabar menetapkan sebagai TSK tersangka, tapi kita lihat di dalam persidangan rapid kemarin alat bukti baru satu, ya, surat saja, tidak ada saksi, tidak ada menghadirkan siapapun, jadi hanya surat. Dua alat bukti sesuai dengan marwah KUHAP yang kita butuhkan adalah belum terpenuhi, ya. Jadi antara saksi, ahli, surat, sesuai dengan KUHAP tidak nampak di persidangan, hanya surat saja yang nampak. Dan perlu diketahui oleh semua rekan-rekan yang ada bahwa PT Nanoplas setelah mendapatkan perizinan KLPL dan lingkungan hidup, tapi pihak Polda memaksakan untuk dilakukan penyidikan. Dan yang unik lagi, tanggal untuk menentukan tersangka dengan tanggal keluarkannya izin lebih dulu mendapatkan izin daripada TSK. Gitu. Jadi tidak tahu mengambil dasar dari mana suatu permasalahan yang dilakukan melewati laporan informasi, penyidikan, tapi untuk mendapatkan informasi terkait adanya izin pendirian perusahaan dan adanya perubahan akte perusahaan juga dari pihak Polda Jawa Barat ataupun penyidik tidak mampu mengungkap hal itu. Maka dari itu, yang awalnya di akte pendirian Bapak Heri sebagai direktur dan 2018 ada perubahan Pak Heri sebagai komisaris dan saham menjadi 5% dan direktur utamanya diganti anaknya. Maka dari itu pihak penyidik tetap berpedoman bahwa yang bertanggung jawab atas perusahaan itu adalah Bapak Heri. Jadi sudah kita ungkapkan di persidangan bahwa pertanggungjawaban PT Nanoplas adalah anaknya, bukan Bapak Heri, karena saham pun juga mayoritas juga anaknya dan Pak Heri hanya 5%, ya. Jadi alur apa yang disampaikan dari penyidik bahwa PT Nanoplas telah melakukan operasional 2012. Nah, ini kadang perlu kita sampaikan, ya. Pendirian perusahaan, akte pendirian perusahaan itu belum termasuk bagian daripada perusahaan berdiri, karena itu baru perancangan untuk menciptakan suatu kegiatan dan ekonomi dan usaha. Nah, akte pendirian banyak pihak yang sudah bilang bahwa itu sudah perusahaan berdiri. Dinyatakan perusahaan berdiri adalah akte pendirian, PDP, NPWP, SIUP, perizinan-perizinan lain yang mendukung sesuai dengan subjektivitas daripada pokok usaha. Setelah dapat semua perizinan, baru itu dinyatakan perusahaan berdiri. Dari pihak penyidik juga menyampaikan bahwa kegiatan operasional berjalan, padahal PT Nanoplas tidak punya mesin, di mana mesin yang ada di situ untuk kegiatan operasional adalah mesin GPIB. Nah, Pak Heri adalah memberikan materi pembelajaran terhadap anaknya untuk berusaha, di mana PT Nanoplas adalah satu kawasan dengan GPIB, dan di dalam peraturan pemerintah itu diperbolehkan perusahaan membuat anak perusahaan dengan KBLI yang sama. Jadi semua ini adalah kita berikan pemahaman, ada perusahaan yang sudah memiliki izin resmi komplit masih dipaksakan menjadi tersangka. Ini kita lakukan perapit dan tanggal 18 kemarin kesimpulan, mudah-mudahan hari Senin depan kami mendapatkan putusan yang sesuai dengan marwah KUHAP, keadilan bagi rakyat yang mematuhi daripada instrumen hukum yang ada. Maka dari itu
kami menunggu supaya semua elemen masyarakat dan teman-teman sebagai penegak keadilan, meskipun langit runtuh, keadilan akan tetap kita tegakkan. Apapun halangannya, kita harus tetap menggunakan mata batin, bukan mata uang, sebagai landasan dalam apapun yang ada di negara kita ini. Maka dari itu, permasalahan demi permasalahan ini adalah suatu catatan apakah bagaimana melakukan penyelidikan dan penyidikan yang benar dan sempurna, tidak gegabah, harus teliti, cermat dalam menjalankan tugas biar tidak merugikan masyarakat. Jangan karena sentimen, jangan karena tidak senang, jangan ABS asal bapak senang atau asrun asal bunyi saja. Nah, ini para penyidik supaya ke depan lebih profesional lagi. Harapan kami biar yang gelap semakin terang, permasalahan yang gelap semakin terang, bukan yang sudah terang malah dibikin gelap. Perusahaan sudah punya izin, sudah jelas resmi dikeluarkan dari pemerintah daerah, masih dipaksakan menjadi tersangka. Nah, ini sudah di luar pemikiran kita. Mudah-mudahan statement saya dari firma hukum Cemal SN Partner adalah konsultan hukum daripada PT Nanoplas, memberikan masukan dan pandangan agar semua objektif bahwa dokumen kebenaran dalam persidangan adalah mutlak sebagai acuan dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Sementara itu, selamat pagi, terima kasih, semoga sukses selalu.